Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai materi titrasi. Apa sih titrasi itu? Titrasi merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi sebuah larutan. Jadi, metode titrasi ini digunakan untuk mencari konsentrasi sebuah larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Bagaimana sih cara melakukan titrasi? Titrasi dilakukan dengan cara meneteskan larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan sebuah larutan hasil dari standarisasi yang sudah diketahui konsentrasi dan volumenya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari titrasi, kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini, yaitu titrasi asam basa. Apa sih titrasi asam basa itu? Titrasi asam basa adalah penentuan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Titrasi asam basa ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah indikator basa. Jadi, titrasi asam basa akan dapat dilakukan jika suatu larutan ditambah sedikit atau beberapa tetes indikator asam basa. Tanpa penambahan indikator asam basa ini, titrasi asam basa tidak bisa digunakan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu larutan. Nah, ada dua macam indikator asam basa yang baik. Yang pertama, indikator asam basa yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekuivalen atau pada titik ekuivalen tersebut. Jadi, indikator yang pertama ini, dia itu mempunyai trayek perubahan pH yang ada di sekitar titik ekuivalen atau tepat pada titik ekuivalen tersebut. Untuk macam yang kedua, adalah indikator asam basa yang memiliki perubahan warna terlihat jelas dan tajam. Jadi, indikator yang kedua ini perubahan warnanya terlihat sangat jelas dan sangat tajam. Indikator asam basa sangat penting dalam melakukan proses titrasi. Tanpa adanya indikator asam basa, proses titrasi tidak dapat dilakukan. Di sini saya sudah menyediakan gambar untuk menjelaskan proses titrasi suatu larutan. Larutan yang berwarna biru ini merupakan larutan basa sebagai pentitrasi dalam proses titrasi. Larutan yang berwarna merah adalah larutan asam sebagai larutan yang dititrasi. Tempat yang digunakan untuk meletakkan larutan basa disebut buret. Sedangkan tempat yang digunakan untuk meletakkan larutan asam disebut Erlenmeyer. Pada proses titrasi tidak selalu basa sebagai pentitrasi, bisa juga sebaliknya. Jadi, pada proses titrasi itu, larutan basa tidak harus berada di atas, tapi bisa juga diganti sebaliknya. Untuk proses titrasi, hal pertama yang dilakukan yaitu asam yang akan dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. Jadi, asam yang ada di dalam Erlenmeyer ditetesi oleh indikator asam basa. Tanpa adanya indikator asam basa, proses titrasi tidak dapat dilakukan. Kemudian, masukkan pentitrasi yang berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung tetesannya. Jangan melakukan proses titrasi dengan langsung memasukkan larutan basah ke dalam larutan asam. Hal ini bisa mengakibatkan
terlampauinya titik akhir dari proses titrasi, atau kita sulit untuk menentukan titik akhir dari proses titrasi. Yang ketiga, ketika warna larutan berubah, hentikan proses titrasi, karena hal ini sudah mencapai titik akhir dari titrasi. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus titrasi. Yang pertama, rumus asam basah monovalen atau asam basah yang memiliki valensi 1 dan asam basah divalen atau asam basah yang memiliki valensi 2. Rumusnya M asam dikali volume asam sama dengan M basah dikali volume basah. Yang kedua, basah divalen dan asam monovalensi. Rumusnya M asam dikali V asam sama dengan 2 dikali M basah dikali V basah. Yang ketiga, asam divalen dengan basah monovalen. Rumusnya 2 dikali Ma dikali V asam sama dengan M basah dikali V basah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kurva proses titrasi. Yang pertama, asam kuat dengan basa kuat. Proses titrasi antara asam kuat dengan basa kuat ini akan menghasilkan kurva titrasi seperti pada gambar berikut ini. Keterangannya, zat pentitrasi adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekuivalen 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolfetialin. Oh iya, kalian harus tahu apa sih itu daerah perubahan pH? Daerah perubahan pH merupakan daerah di mana saat terjadi sedikit penambahan tetes pentitrasi akan mengubah warna indikator asam basah. Oh iya, sebelum kita masuk dan mempelajari beberapa lagi kurva proses titrasi, kalian harus tahu dulu apa sih daerah perubahan pH drastis. Daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentitrasi akan mengubah warna indikator asam basah. Jadi kalau misalnya suatu larutan sudah sampai di titik akhir titrasi, terus ditambah 1 tetes zat pentitrasi, dia akan langsung berubah warna. Nah, hal ini menandakan bahwa titik akhir titrasi sudah terlampaui. Maka dari itu, proses titrasi harus dilakukan dengan menambahkan zat pentitrasi sedikit demi sedikit atau setetes demi setetes. Jika titik akhir titrasi terlampaui, maka akan mempengaruhi proses perhitungan konsentrasi larutan yang ingin diketahui konsentrasinya. Nah, yang kedua, pH titik ekuivalen. pH titik ekuivalen itu adalah titik saat asam basah tersebut atau asam basah yang bereaksi tepat habis bereaksi semuanya. Jadi, pada titik ekuivalen itu
suatu asam maupun basa yang sedang bereaksi dalam proses titrasi itu sudah habis bereaksi. Nah, kita lanjut lagi ke pengenalan kurva proses titrasi. Selanjutnya, kurva proses titrasi basa kuat dengan asam kuat. Proses titrasi ini menghasilkan kurva sebagai berikut. Keterangannya, zat pentitrasi adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekuivalennya 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah dan bromtimol biru dan fenolfetialin yang lebih tajam. Yang ketiga, kurva proses titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Proses titrasi ini menghasilkan kurva sebagai berikut. Keterangannya, zat pentitrasi adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis 4-7. pH titik ekuivalen 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Kurva yang keempat adalah kurva proses titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Proses titrasi ini menghasilkan kurva sebagai berikut. Keterangannya, zat pentitrasi adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekuivalen 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Kurva selanjutnya yaitu proses titrasi basa kuat dengan asam lemah. Proses titrasi ini menghasilkan kurva sebagai berikut. Keterangannya, zat pentitrasi asam lemah, daerah perubahan pH 7-10, pH titik ekuivalen 8-9, dan indikator yang dapat digunakan adalah fenolfetialin. Kurva yang keenam adalah proses titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Dari proses titrasi ini menghasilkan kurva sebagai berikut. Keterangannya, zat pentitrasi adalah basa kuat dengan daerah perubahan pH drastis 7-10. pH titik ekuivalen 8-9 dan indikator yang dapat digunakan adalah fenolfetialin. Setelah proses pembelajaran materinya, sekarang kita belajar contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Larutan HCl 0,3 molar akan dititrasi dengan larutan NaOH pada titik akhir titrasi tercapai bila 10 ml larutan HCl dan memerlukan 75 ml larutan NaOH. Tentukan molaritas NaOH tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari persamaan reaksi dari proses titrasi tersebut. HCl ditambah NaOH akan menjadi NaCl ditambah H2O. Koefisien dari HCl itu adalah 1 dan NaOH koefisiennya 1. Maka perbandingan molar HCl dan NaOH sama dengan 1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus titrasi. V asam dikali M asam dikali N asam sama dengan V basa dikali M basa dikali N basa. VHCl volume HCl-nya 10 ml dikali molaritas HCl 0,3 dikali perbandingan molar HCl dan NaOH. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus proses titrasi. V asam dikali M asam dikali mol asam sama dengan
V basah dikali M basah dikali mol basah. Volume HCl-nya 10 mili dikali 0,3 molar HCl dikali 1. 1 ini dari perbandingan molar HCl dan NaOH. Nah, HCl ini perbandingannya 1, NaOH 1. N-nya HCl itu diambil dari perbandingannya NaOH. Sedangkan N-nya NaOH diambil dari perbandingan molarnya HCl. Nah, sama dengan volume NaOH 75 mili dikali molaritasnya NaOH yang kita cari dikali 1. 3 sama dengan 75 dikali molaritas NaOH. Molaritas NaOH sama dengan 3 dibagi 75 yang ketemu 0,04 molar. Contoh soal yang kedua. 27 ml NaOH 0,31 molar dititrasi dengan H2SO4 0,74 molar. Berapa volume H2SO4 yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi? Penyelesaiannya yang pertama, kita harus cari persamaan reaksinya. NaOH ditambah H2SO4, persamaan reaksinya menjadi 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Perbandingan molarnya NaOH banding H2SO4. Nah, di sini di depan NaOH ada angka 2-nya. Nah, itu dinamakan koefisien. Jadi, perbandingan NaOH-nya 2, sedangkan H2SO4-nya 1. Masukkan ke dalam rumus proses titrasi. V basah dikali M basah dikali mol basah sama dengan V asam dikali M asam dikali mol asam. Volume NaOH-nya 27 ml. Molaritas NaOH-nya 0,3 molar. 0,31 molar. Mol NaOH-nya dilihat di sini, perbandingan molar NaOH itu kan 2. Nah, sedangkan mol NaOH itu diambil dari molar H2SO4. Jadi di sini 1, sedangkan 2 itu miliknya H2SO4. Nah, volumenya H2SO4 yang kita cari dikali 0,74 dikali 2. Perkalian ini ketemunya 8,37 sama dengan 1,48 kali volume H2SO4. Volume H2SO4 sama dengan 8,37 per 1,48 sama dengan 5,66 ml. Yang ketiga, berapakah konsentrasi larutan CaOH2 jika 10 ml larutan H3PO4 0,600 molar digunakan untuk menetralisasi 12,5 ml larutan CaOH2 kali? Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu persamaan reaksinya. Dari proses titrasi ini, persamaan reaksi yang dihasilkan yaitu 3 CaOH2 kali ditambah 2 H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali ditambah 6 H2O. Perbandingan molar antara CaOH2 kali banding H3PO4 yaitu 3:2. Dilihat dari koefisiennya. Kemudian dimasukkan ke rumus proses titrasi. V basah dikali M basah dikali mol basah sama dengan V asam dikali M asam dikali mol asam. V basahnya 12,5 dikali M basah yang kita cari dikali mol asamnya 2.
sama dengan volume asamnya 10 dikali 0,6 dikali 3. Hasil perkalian ini 25 dikali molaritas CaOH2 kali sama dengan 18. Molaritas CaOH2 kali sama dengan 18 dibagi 25 yang hasilnya 0,75 molar. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi titrasi asam basa untuk kelas 11 IPA. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.